Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Subhandi Kartawijaya dari Universitas 11 Maret, Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model kurikulum Hilda Taba yang beranggotakan. Hai, perkenalkan namaku Elizabeth Disa dengan NIM K85222014. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobrina dengan NIM K85222041. Perkenalkan, saya Hilda Yuda Anggraini dengan NIM K85222017. Perkenalkan, nama saya Fania Indriasari dengan NIM K85222015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafar Siddiq dengan NIM K85222032. Perkenalkan, nama saya Ziyad Robit Fubuha dengan NIM K85222042. Oke, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas model desain kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Reni Prihatin, Magister Pendidikan. Nah, yang pertama ada pengertian. Jadi, menurut Hilda Taba, kurikulum adalah a plan of learning yang artinya suatu rencana belajar. Oleh karena itu, konsep-konsep belajar dan perkembangan dapat mewarnai bentuk-bentuk kurikulum. Oke, selanjutnya pandangan kurikulum menurut Hilda Taba. Kurikulum tidak hanya terletak pada pelaksanaan, tetapi pada keluasan cakupannya, terutama pada isi, metode, dan tujuannya. Terutama juga pada tujuan jangka panjang, karena justru kurikulum terletak pada tujuannya yang umum dan jangka panjang itu. Sedangkan implementasinya yang sempit, termasuk pada pengajarannya, yang keduanya harus kontinum. Kurikulum merupakan pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus. Materinya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar. Hilda Taba berpendapat bahwa pada hakikatnya tiap kurikulum merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam masyarakat. Ciri-ciri model Hilda Taba. Hilda Taba mengembangkan model atas dasar data induktif sehingga dikenal dengan model terbalik. Dikatakan model terbalik karena pengembangan kurikulum tidak didahului oleh konsep-konsep yang datangnya secara deduktif. Dalam kurikulum Hilda Taba, sebelum melaksanakan langkah-langkah lebih lanjut, terlebih dahulu mencari data dari lapangan dengan cara. Lalu ada langkah-langkah pengembangan kurikulum terbalik menurut Hilda Taba. Nah, kurikulum terbalik menurut Hilda Taba ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada membuat unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru, menguji unit eksperimen, mengadakan revisi dan konsolidasi, lalu pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum atau yang biasa disebut developing framework. Terus yang terakhir ada implementasi dan diseminasi. Nah, yang pertama ini yaitu membuat unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Dalam kegiatan ini perlu mempersiapkan yang pertama perencanaan berdasarkan pada teori-teori yang kuat, dan yang kedua eksperimen harus dilakukan di dalam kelas dengan menghasilkan data yang empiris dan teruji. Nah, unit-unit eksperimen itu harus dirancang melalui tahap-tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada mendiagnosis kebutuhan. Pada langkah ini, pengembangan kurikulum dimulai dengan menentukan kebutuhan-kebutuhan siswa melalui diagnosis tentang berbagai kekurangan atau yang biasa disebut deficiencies. Nah, dan perbedaan latar belakang siswa. Tenaga pengajar mengidentifikasi masalah-masalah, kondisi, kesulitan, serta kebutuhan-kebutuhan siswa dalam suatu proses pembelajaran. Lingkup diagnosis tergantung pada latar belakang program yang akan direvisi, termasuk di dalamnya tujuan konteks di mana program tersebut difungsikan. Lalu yang kedua ada merumuskan tujuan khusus.
Setelah kebutuhan-kebutuhan siswa didiagnosis, selanjutnya para pengembang kurikulum akan merumuskan tujuan. Rumusan tujuan akan meliputi konsep atau gagasan yang akan dipelajari, sikap, kepekaan, dan perasaan yang akan dikembangkan. 3. Cara berpikir untuk memperkuat, dan yang terakhir, kebiasaan dan keterampilan yang akan dikuasai. Lalu yang ketiga, ada memilih isi. Pemilihan isi kurikulum sesuai dengan tujuan merupakan langkah berikutnya. Pemilihan isi bukan saja didasarkan pada tujuan yang harus dicapai sesuai dengan langkah kedua, akan tetapi juga harus mempertimbangkan segi validitas dan kebermaknaannya untuk siswa. Lalu yang keempat, ada mengorganisasi isi. Melalui penyeleksian, selanjutnya isi kurikulum yang telah ditentukan itu disusun urutannya, sehingga tampak pada tingkat atau kelas berapa sebaiknya kurikulum itu akan diberikan. Lalu yang kelima adalah memilih pengalaman belajar. Pada tahap ini ditentukan pengalaman-pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, lalu yang keenam, mengorganisasi pengalaman belajar. Guru selanjutnya menentukan bagaimana mengemas pengalaman-pengalaman belajar yang telah ditentukan itu ke dalam paket-paket kegiatan itu. Siswa diajak serta agar mereka memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketujuh, menentukan alat evaluasi dan prosedur yang harus dilakukan siswa. Pada penentuan alat evaluasi, guru dapat menyeleksi berbagai teknik yang dapat dilakukan untuk menilai prestasi siswa. Apakah siswa sudah mencapai tujuan atau belum? Dan yang terakhir, menguji keseimbangan isi kurikulum. Nah, pada menguji keseimbangan isi kurikulum ini, pengujian diperlukan untuk melihat kesesuaian antara isi, pengalaman belajar, dan tipe-tipe belajar siswa. Selanjutnya, yang kedua ada menguji unit eksperimen. Unit yang sudah dihasilkan pada langkah yang pertama harus diuji cobakan pada berbagai situasi dan kondisi belajar. Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan kepraktisan sehingga dapat menghimpun data sebagai penyempurnaan. Selanjutnya, yang ketiga ada mengadakan revisi dan konsolidasi. Setelah langkah pengujian, maka langkah selanjutnya melakukan revisi dan konsolidasi. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan pada data yang dihimpun sebelumnya. Selain dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, dilakukan juga konsolidasi, yaitu penarikan kesimpulan hal-hal yang umum dan tentang konsistensi teori-teori yang digunakan. Langkah ini dilakukan secara bersama-sama dengan koordinator kurikulum maupun ahli. Produk dari langkah ini adalah berupa teaching learning. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum atau biasa disebut developing a framework. Apabila kegiatan sebelumnya telah dilakukan, maka kegiatan selanjutnya yaitu kajian oleh para ahli kurikulum. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam langkah ini. Yang pertama yaitu, apakah lingkup isi telah memadai? Yang kedua yaitu, apakah isi telah tersusun dengan logis? Yang ketiga yaitu, apakah pembelajaran telah memberikan peluang terhadap pengembangan intelektual, keterampilan, dan sikap? Dan yang terakhir yaitu, apakah konsep dasar telah terakomodasi? Langkah terakhir yaitu implementasi dan diseminasi. Dalam langkah ini dilakukan penerapan dan penyebarluasan program ke daerah dan sekolah-sekolah, dan dilakukan pendataan tentang kesulitan serta permasalahan yang dihadapi guru-guru di lapangan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tentang persiapan di lapangan yang berkaitan dengan aspek-aspek penerapan kurikulum, pengembangan kurikulum, realitas dengan pelaksanaannya, yaitu melalui pengujian terlebih dahulu oleh staf pengajar yang profesional. Dengan demikian, model-model ini benar-benar memadukan teori dan praktek. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap tahap yang dibebankan pada administrator sekolah. Penerapan kurikulum merupakan tahap yang ditempuh dalam kegiatan
pengembangan kurikulum. Pada tahap ini harus diperhatikan berbagai masalah seperti kesiapan tenaga kerja, penyediaan fasilitas pendukung, alat bahan yang diperlukan dan biaya yang tersedia. Semuanya perlu diperhatikan dalam penerapan kurikulum agar hasil dapat tercapai optimal. Kelebihan model kurikulum Hilda Taba. Model Hilda Taba ini mempunyai keunikan tersendiri. Kelebihan model ini jelas menunjukkan bahwa kurikulum dan pengajaran adalah saling berkaitan dan tidak wujud secara berasingan. Selain itu, model ini memberi guru peranan yang lebih besar dengan tidak hanya membuat mereka menjadi pelaksana kurikulum semata-mata, tetapi juga mau menjadi pemaju dalam menjaga matlamat kurikulum. Model ini unik apabila menggunakan kaidah induktif. Kaidah induktif mewujudkan suasana lebih fleksibel apabila tidak terkait dengan pihak atasan. Model ini memberi kepercayaan sepenuhnya kepada guru apabila menggunakan guru sebagai pendekatan untuk mencapai maklumat kurikulum. Guru merupakan tunjang kepada sistem pendidikan. Model kurikulum Hilda Taba ini juga menekankan guru merupakan orang yang paling dekat dengan pelajar. Oleh karena itu, guru lebih memahami keperluan untuk memenuhi kurikulum dalam sistem pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada kelemahan dari metode Hilda Taba, ada 4. Yang pertama, proses pelaksanaan yang memakan masa yang cukup panjang. Yang kedua yaitu dalam mengumpulkan dan memilih maklumat harus dilaksanakan secara terus-menerus sebelum mendapatkan ide dan konsep. Dan yang ketiga yaitu sukar untuk menentukan tujuan karena latar belakang pelajar yang berbeda-beda. Dan yang keempat yaitu metode ini membebankan kepada guru selaku tenaga pendidik dan guru lebih bekerja keras lagi dalam pelaksanaan metode ini. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.